Nah, hari ini Cika mau kasih testimoni bagaimana berhadapan langsung dengan polisi yang yang hampir juga di DO dari kampus. Nah, waktu 2019 kemarin mungkin banyak teman-teman tahu soal kasus ujaran rasisme yang terjadi di Surabaya. Nah, kebetulan kami juga mahasiswa Papua melakukan protes di depan istana. Nah, dari teman-teman ada yang ditangkap karena sempat ada pengibaran bendera bintang kejora di depan istana. Jadi mau cerita sedikit, waktu itu 2 hari setelah aksi, kosan itu dipantau 24 jam oleh entah intel atau polisi, kurang tahu waktu itu karena belum sempat ini. Jadi 2 hari setelah aksi di bulan Agustus itu kita dikepung di mes yang ada di Depok, di Jalan Kober Depok. Ada sekitar 50-an lebih polisi yang kepung mes, yang di belakang nggak ada pagar, samping kiri kanan pagar. Jadi akses keluar masuk itu cuma dari depan. Jadi dikepung tanpa ada pemberitahuan dari ke RT sama RW. Jadi waktu itu kita digeledah untuk cari yang namanya bendera bintang kejora, yang sampai ke persidangan pun barang bukti itu tidak ada. Nah, waktu itu ada salah satu anak yang di bawah 3 tahun. Jadi karena masuknya orang asing dengan langsung ditodong sama pistol, nah itu buat dia trauma yang mungkin nanti ke depan rasa trauma itu masih ada. Jadi sebagian dari kita itu ditodong sama pistol, bahkan handphone dirampas, baju, salah satu baju juga dirampas, termasuk baju kaos ini juga sempat diambil. Apa salah dengan baju kaos yang dipakai Cika saat ini? Itu sampai ada beberapa yang ditarik paksa, kaosnya sampai robek, ada yang dipukul sampai pelipisnya pecah, dan ada 2 teman kami yang dibawa paksa malam itu juga 30 Agustus 2019, Dano dan Charles dibawa paksa ke Polda. Waktu itu kita menyusul Dano dan Charles. Ada salah satu polisi ketika kita negosiasi masuk, polisi bilang ke Cika gini, ngapain cewek malam-malam masih mau tunggu di sini? Terus yang ditahan di dalam apakah bunga atau boneka? Itu juga bagian dari kita. Terus kita sempat bilang kalau seandainya Bapak mau tahan soal aksi protes kami soal ujaran rasisme, harusnya dibawa semua. Kenapa yang dibawa cuma 2 orang? Berdebatlah sampai mereka adain taksi untuk suruh kami pulang. Kami bermalam di situ sampai pagi. Terus ternyata 2 teman kami ini dibawa lagi dipindahkan ke Makobrimob. Yang orang-orang tahu itu tempatnya para teroris yang bisa ditahan di sana. Di situ pun ketika teman-teman Dano, Charles, Surya, Ambros, Arina ditahan, waktu besuk itu, kebetulan waktu itu ada orang tuanya Bang Sur yang sempat hadir, terus kita ada salah tembak. Jadi ada peluru yang nyasar ke tempat besukan kita. Ini kan tidak masuk akal teman-teman, karena tempat akses kunjungan kita dengan lapangan tembak di Makobrimob itu sangat jauh. Terus kok ada ada peluru yang nyasar sampai ke tempat besukan di lapangan, itu kan tidak masuk akal. Masa katanya peluru nyasar sampai puing-puingnya kita simpan teman-teman. Bahkan kalau bicara soal perilaku polisi terhadap kami mahasiswa Papua itu sangat-sangat tidak adil. Bahkan sangat kejam di mata kami karena bukan hanya katanya polisi itu untuk mengayomi, tapi kita ditindas habis-habisan dengan senjata, bahkan kita diteror. Diteror bukan hanya di tempat kita buat aksi, tapi sampai ke kos-kosan. Ini kan sangat-sangat luar biasa. Sampai banyak yang takut dan tidak kembali lagi untuk melanjutkan kuliah di Jakarta. Ini kan sangat tidak manusiawi karena dihadapkan langsung dengan moncong senjata, diinjak, bahkan perempuan-perempuan Papua yang ditahan tuh ada juga yang diperkosa di dalam sel teman-teman. Tapi negara biasa-biasa saja.
gitu. Bahkan kita pun sering sekali apa? Sering sekali diteror oleh polisi yang katanya mengayomi di 2021 ketika kita melaksanakan protes soal Roma Agreement yang terjadi, perjanjian antara iblis dan tikus di Papua itu teman-teman, kita melakukan protes di depan Kedubes Amerika dan salah satu teman saya itu diinjak kepalanya oleh salah satu polwan yang berhijab. Ini kan sangat tidak manusiawi. Dia juga seorang perempuan, terus dia injak kepala teman saya di aspal. Bahkan beberapa dari kita kena pelecehan seksual juga. Sampai kita diangkut paksa. Kebetulan yang diangkut duluan adalah Cika dan kawan Lisa, dibawa ke Polres Jakarta Pusat. Itu kita sampai di Polres itu, padahal kita sudah hubungi teman-teman dari LBH untuk kawal kami, tapi kita dibentak, kita dikatai dengan kata-kata yang menakutkan, bahkan dirazia secara paksa. Harusnya kan kita minta untuk tunggu sampai pendamping hukum kami datang baru kita digeledah, tapi kita digeledah itu secara paksa. Sampai payudaranya harus diramas, kan ini salah satu pelecehan seksual untuk para perempuan. Nah itu sudah sering kami alami teman-teman, sudah sering kami alami, bukan hanya itu, tapi diperkosa, mayatnya dibuang, ini kan sangat tidak masuk akal untuk orang Papua teman-teman. Dan di ulang tahunin Bayangkara yang ke-77 tahun, mungkin negara harus lebih mengintrospeksi diri lagi bagaimana kejamnya polisi terhadap masyarakat sipil. Karena bukan hanya orang Papua, nyatanya orang Indonesia juga mengalami hal yang sama. Terus di mana sila yang kelima? Mau tambah 1 ke 6 biar negara sadar, karena sila kelima itu tidak kami dapat. Mungkin banyak sekali kejadian-kejadian yang kita alami. Kalau mau dicerita mungkin kalau di sinetron bisa sampai berepisode-episode. Tapi nyatanya kita juga punya pandangan tersendiri terhadap aparat saat ini yang memang sangat-sangat tidak adil untuk orang Papua. Terlebih khusus untuk kami perempuan-perempuan. Dan mungkin kalau di Jakarta kita melakukan protes masih bisa langsung ada bantuan hukum. Terus buat teman-teman kami yang di Papua contohnya, itu mau minta tolong ke siapa? Mau minta tolong kepada leluhur mungkin. Karena nyatanya keadilan itu tidak ada untuk orang Papua. Ketika aksi mungkin, ketika protes terhadap negara pasti langsung ditodong dengan senjata. Diikuti sampai ke rumah. Ini negara yang bagaimana? Karena bukan hanya di Papua itu lebih sadis lagi. Kalau di Jakarta mungkin teman-teman yang sering aksi tahu bagaimana kejamnya polisi terhadap mahasiswa Papua, bahkan buat kakak-kakak pendamping hukum dari LBH, Kontras, yang selalu kawal ketika kami melakukan protes terhadap negara ini soal keadilan yang terjadi di Papua, banyak sekali intimidasi yang kami dapat. Teror, nah mungkin hanya intimidasi, teror, pukulan yang kami dapat. Kalau teman-teman di Papua, keluarga yang ada di Papua, nyawa taruhannya kawan-kawan, nyawa. Jadi langsung hari ini kok lewat. Tidak ada ampun untuk teman-teman yang ada di Papua. Jadi mungkin polisi-polisi yang ada nonton di YouTube nih sadar sudah. Kebiasaan buruk kayak begitu tuh, kok punya nyawa 2 kah? Nyawa 1 juga toh. Kok juga sama-sama makan nasi. Jadi stop bunuh orang Papua sudah. Dengan kok punya kelakuan, kok juga dibayar dari orang Papua. Jadi stop.
Kasihan kalau setiap hari harus ada darah yang bercucuran karena kau punya pakaian seragam. Kau pakaian seragam tuh juga orang Papua yang bayar. Jadi tolong sadar sudah, banyak darah yang kalian sudah ambil, banyak nyawa yang sudah kalian bunuh. Seolah-olah orang Papua ini bukan manusia. Jadi stop bertingkah konyol, stop buat diri kayak Tuhan sudah yang cabut orang punya nyawa hari ini juga. Jadi itu saja refleksi atau testimoni yang Cika bisa bagikan kepada teman-teman soal bagaimana sikap polisi terhadap kami. Karena sampai hari ini banyak trauma mama-mama yang mau ke kebun. Dia hari ini izin ke kebun, tapi diperkosa di pinggir jalan. Tidak sampai ke kebun. Bahkan perempuan-perempuan juga diperkosa di pinggir jalan, belum sampai ke kebun. Bahkan di dalam ruang tahanan pun diperkosa. Tapi polisi itu biadab juga. Jadi mungkin ini saja refleksi yang Cika bisa bagikan ke teman-teman semua. Selebihnya Cika tidak tahu karena Cika rasa nyawa orang Papua ini ada di tangan polisi dan tentara, bukan di tangan Tuhan. Jadi ya bertingkahlah seperti manusia pada umumnya para polisi dan tentara ini. Terima kasih. Thank you Kak Cika.